Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua. Kebelakangan ini lagi ramai banget kayaknya tentang Sekjen PDIP yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka karena kasus menghalang-halangi penyelidikan tentang Harun Masiku. Wow, Harun Masiku ini kasusnya sebenarnya nggak terlalu besar, cuman menyedot perhatian publik ya, karena banyak memerankan tokoh-tokoh publik seperti kemarin Yasona Lauli, sekarang Cahyo, terutama di internal PDIP sebenarnya. Kalau dari nilai, kita coba runut dulu kronologisnya. Di 2019, Harun Masiku yang cuma peringkat 6 menyogok kepada komisioner KPU agar dinaikkan menggantikan calon PDIP yang seharusnya terpilih, yaitu Nazarudin Kemas, namun beliau meninggal sebelum pelantikan dan harus di PAW. Nah, bukan peringkat 2, 3, 4, 5, namun Harun Masiku yang peringkat 6 yang menggantikan karena penyogokan tadi. Karena itu komisioner KPU dan Bawaslu, ada oknum Bawaslu juga yang ditangkap oleh KPK. Disitulah yang bermula bagaimana Harun Masiku menjadi terkenal sekarang. Jadi sebelum KPK mengumumkan, sepertinya berita tentang tersangkanya Harun Masiku ini udah bocor. Sebelum pengumuman, dia udah kabur duluan ke Singapura, sehingga sampai saat ini belum ada yang bisa menemukannya. Bahkan Anwar Arsyarid waktu itu berkata kalau ada yang bisa nemuin Harun Masiku, dia bersedia kasih imbalan sekian M. Ya, itu kan bukti kalau misalkan sulit untuk menangkap Harun Masiku ya. Satu, kemungkinannya nih, dia masih berada di luar negeri. Dua, dia sudah meninggal. Tiga, ada kekuatan yang melindungi Harun Masiku ini. Nah, kemarin kasus ini juga diangkat lagi oleh KPK yang baru, Hasto Kristianto, ditetapkan oleh KPK untuk menjadi tersangka. Di sini orang banyak memperkirakan PDIP versus Jokowi lagi. Bisa jadi tahun depan PDIP Kongres, otomatis akan ada pergantian di pimpinan PDIP, entah ketua umum, entah sekjen, entah apapun itu di pengurus PDIP. Jokowi ikut serta dalam penggembosan atau aut-autan PDIP ini, nggak ada yang tahu. Cuman mungkin banyak juga publik yang menilai begitu, apalagi momennya ini pas setelah Jokowi bersama dengan 27 kader PDIP yang lainnya dipecat kemarin. Setelah itu langsung Hasto ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Kalau ini untuk menggembosi suara PDIP, rasanya sih masih lama ya. 5 tahun lagi banyak orang yang udah lupa. Tahu sendiri karakteristik orang Indonesia itu cepat sekali lupa. Makanya mungkin ini targetnya lebih ke Kongres. Jadi kira-kira apa sih? Apakah ini pure kriminal atau ini politisasi? Kalau menurut analisis opini gua, ya ini memang kriminal. Terbukti Novel Baswedan berkata dari 2020 Hasto udah dibidik oleh KPK untuk dijadikan tersangka. Namun waktu itu ditahan. Belum. Hingga saat ini akhirnya dikeluarkan pengumuman tersangka. Nah, di sini penetapannya di waktu inilah yang masuk ke ranah politik. Kenapa? Balik lagi, PDIP bentar lagi mau kongres. Semua tahu di PDIP ada 2 faksi. Satu faksi yang soft terhadap Jokowi, satu faksi yang keras terhadap Jokowi. Itu pun berkaitan dengan penerus Megawati untuk menjadi ketua umum, terah Soekarno.
satu faksi Prananda, satu faksi Puan. Hasto ini termasuk yang keras terhadap Jokowi. Otomatis faksi tersebut menjadi lawan banyak pihak. Disitulah Hasto akhirnya menjadi di posisi yang tidak menguntungkan. Entah mungkin dia sudah tahu kalau dia ada di posisi yang tidak menguntungkan, sehingga kemarin-kemarin dia banyak berbicara di media, dan saat ini dia bisa berkata, saya dipolitisasi, saya kemarin meneriakan demokrasi, namun sekarang saya dikriminalisasi, quote-unquote. Setelah itu jadilah makanya saat ini. Balik lagi, apakah ini peran Jokowi? Bisa ya, bisa enggak. KPK yang baru bentukan Prabowo, tapi apakah Prabowo menerima request dari Jokowi? Ya nggak ada yang tahu. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Hanya saja ya, ini memang kriminal, namun timingnya semuanya memang sangat bertepatan, sehingga banyak memicu kontroversi di kalangan rakyat. Namun ini balik lagi, yang sebenarnya terjadi itu ya hanya elit-elit yang tahu, hanya para pengambil keputusan lah yang tahu. Ya semoga PDIP bisa semoga PDIP bisa membalikan lagi keadaan, bisa menjadi yang lebih baik lagi. Karena kita tahu PDIP salah satu partai terbesar di Indonesia. Ya semoga orang-orang yang kriminal ini ya seperti Harun Masiku dan kawan-kawan segera tertangkap, dan ya jangan sampai ada lagi lah di politik Indonesia gitu. Semoga politik Indonesia bisa melahirkan orang-orang yang lebih baik lagi, nggak yang isinya orang partai begitu-begitu lagi, sehingga rakyat menjadi apatis terhadap partai politik. Rakyat menjadi seperti politik paling orang-orangnya begitu lagi, karena yang diberitakan lagi-lagi yang begini. Harun Masiku lah, Sekjen lah, udah di mantan Menkumham dan ketua DPP PDIP yang udah dicegah luar negeri lah, dulu ketua umum partai, sekjen partai, banyak sekali dari personal partai politik ini yang terjerat oleh KPK. Mulai kasus-kasus lain selain korupsi banyak. Kita lihatlah, semoga bisa lebih baik lagi. Semoga kita bisa meniru Singapura yang bahkan untuk menjadi seorang anggota parpol itu mempunyai tes sangat ketat. Even katanya lebih ketat daripada tes CPNS-nya sana ya. Ya mudah-mudahan kita bisa berkembang ke arah sana, sehingga bagaimanapun juga parpol ini sebagai tempat talent pool untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Menteri dari parpol, DPR dari parpol, presiden pun sampai saat ini belum ada yang non parpol. Karena itu dasar daripada pemimpin-pemimpin bangsa itu datangnya dari partai politik. Bagaimana kita bisa mengharapkan bangsa lebih baik kalau pembibitan pemimpinnya ini kurang baik? Ya, semoga kita bisa lebih baik lagi. Thank you for watching. See you when I see you. Bye.